Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martino Yusko Lokamura, NIM A1A220020. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang sejarah dan kebudayaan Melayu Jambi, tentang upacara tradisional masyarakat Jambi. Baik, langsung saja saya bacakan materi tentang upacara adat masyarakat Jambi. Upacara adat masyarakat Jambi. Penduduk di daerah Jambi dapat dibedakan atas dua kelompok besar, yaitu penduduk asli dan penduduk pendatang. Yang disebut dengan penduduk asli adalah orang penduduk yang sudah lama menetap di daerah ini sejak dari nenek moyang yang dahulu sampai sekarang. Penduduk asli tersebut terdiri dari suku Wedoid dan suku Melayu Treogi, pula atas Proto Melayu dan Deuntro Melayu. Yang termasuk pada Proto Melayu antara lain suku Kerinci, suku Banjau dan orang Batin. Sedangkan Dentro Melayu terbagi lagi atas suku Melayu Jambi, orang Pehulu dan suku Pindah. Untuk suku pendatang, yaitu suku yang datang ke daerah Jambi baik berasal dari daerah Indonesia lainnya maupun dari luar negeri yang datang selang beberapa waktu kemudian, dalam arti kata tidak menetap sejak nenek moyang dahulu. Jadi suku pendatang ini dikelompokkan atas suku pendatang atau orang Indonesia dan suku pendatang orang atau orang asing. Upacara minta ahi hujan air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia khususnya dan bagi semua makhluk pada umumnya. Kurangnya curah hujan mengakibatkan menipisnya persediaan air sehingga dapat mengganggu kelangsungan hidup setiap makhluk. Hal ini karena air hujan dapat berfungsi untuk menambah persediaan air melalui resapan ke dalam tanah air. Secara ilmiah, mempunyai sirkulasi bagi lingkaran, panas matahari menguapkan air sungai, danau, lautan atau yang ada dalam tumbuh-tumbuhan atau tanah, maka terjadilah uap air. Uap ini naik dan membentuk awan di udara. Bila awan mendekati gunung yang udaranya relatif bersuhu rendah, dia dipaksa naik. Pada waktu uap naik, uap menjadi dingin dan makin tinggi naiknya makin dingin pula jadinya. Hal inilah yang menyebabkan makin banyak air mengembun. Semakin banyak air mengembun, akan semakin besar pula air dalam awan tersebut, sehingga cukup berat untuk jatuh ke bumi sebagai hujan yang pada akhirnya akan kembali seperti proses semula. Bagi masyarakat suku Kerinci, mayoritas penduduknya di bidang pertanian, menyebabkan kebutuhan akan air menjadi semakin vital. Menurut kepercayaan sebagai masyarakat suku Kerinci, jika hujan sudah lama tidak turun, perlu diadakan suatu kegiatan disebut dengan upacara minta ahi hujan. Kendaru ahi hujan setelah paginya melaksanakan upacara persembahan kepada Mambang. Maka pada sholat maghrib dilakukan kenduri sebagai akhir dari kegiatan upacara minta ahi hujan. Pada tahap ini, upacara diikuti hampir seluruh penduduk desa yaitu pemangku adat, pejabat pemerintah desa, tua tengganai, dan penduduk lainnya. Sehingga nampak bahwa pada tahap ini kelihatan ramai sekali, tak ubahnya seperti pesta saja. Perlengkapan upacara kecuali sajian yang berupa bunga-bungaan, dupa dan menyan putih, dekat dan bakul lengkap dengan isinya, piring yang berisi rokok dan sirih yang alasi daun pisang yang diusahakan oleh dukun. Sedangkan nasi dan lauk pauknya, lemang, juada atau dodol dan pisang diusahakan secara bersama oleh penduduk setempat. Walaupun tidak ada batasan mengenai jumlah yang harus disumbangkan atau dibawa, namun sudah menjadi kebiasaan bahwa barang atau benda yang dibawa biasanya melebihi dari keperluannya. Artinya penduduk di sini seakan berlomba agar apa yang dibawa lebih baik dan lebih banyak. Arti bawaan yang dibawa orang lain, apakah prestise atau untuk menunjukkan status sosial seorang. Responden Baharudin Bay atau 35 tahun, pemilik kebudayaan KDP dan Kecamatan Gunung Kerinci, menyatakan tidak jelas maksudnya yang pasti karena
kebiasaan begitu katanya. Lambang-lambang atau makna tergantung dalam unsur perlengkapan upacara atau setiap perangkat upacara mempunyai lambang atau makna tertentu sebagai perwujudan kehendak dari masyarakat di daerah ini. Perlengkapan tersebut merupakan ketegasan dari semua harapan mereka di samping disalurkan melalui mantra-mantra orang-orang atau sekelalo yang dibuat dari ijuk atau barn, baju dan celana bekas yang dipasang di tengah-tengah sungai mengandung makna tertentu. Seperti diuraikan di muka sekelalo ini dipasang menentang arus air sehingga sekelalo ini bergerak seperti orang yang sedang berenang dan memercikkan air. Dimasukkan bawah air yang memercik merupakan perlambang dari hujan. Selain itu, pemasangan sekelalo tersebut agar para mambang benci melihat tingkah laku yang dilakukan oleh manusia itu dan percikan air itu akhirnya diharapkan para mambang akan dapat mengabulkan permintaan sang pawang, yaitu dengan turunnya hujan yang sudah lama ditunggu. Pemasangan sekelalo seperti orang yang sedang berenang ini meniru perbuatan dan tingkah laku para mambang yang sedang mandi dan senang dengan air. Pohon pisang merah yang juga dilaksanakan sebagai penampakan upacara mengandung makna kesuburan. Dalam kegiatan pertanian, kesuburan dari tanaman-tanaman menjadi idaman setiap petani. Kesuburan tanaman ini sangat tergantung pada persediaan air yang cukup. Kurangnya air membawa akibat tanaman tidak dapat menghasilkan dengan baik. Begitu pula sebaliknya, kelebihan air atau curah hujan tinggi membawa akibat tidak menguntungkan. Perlengkapan upacara yang ada selalu ialah perasapan atau pembakaran kemenyan. Perasapan kemenyan ini merupakan lambang perantara untuk meneruskan doa kepada mambang-mambang. Dengan dibakarnya kemenyan berarti sang pawang mendekatkan 53 atau mengadakan hubungan dengan mambang agar apa yang dimintanya dapat dikabulkan. Perasaan kemenyan membuktikan bahwa masih terdapat sisa-sisa pengaruh agama Hindu dalam kehidupan masyarakat di sini. Bunga 7 macam yang dipilih di antara bunga-bunga yang harum baunya melambangkan kesucian. Masyarakat kita pada umumnya dan khususnya masyarakat Mukai Hilir pada setiap ada kegiatan, bunga selalu digunakan untuk menghiasi peralatan yang dipakai, baik itu pada upacara adat resmi maupun upacara tidak resmi. Jika kita meminta kepada orang lain, apalagi kepada yang lebih luhur dan tinggi derajatnya, tentu saja kita harus dalam keadaan suci dan bersih, sehingga apa yang diminta dapat dikabulkan. Selain pada telah diuraikan di atas, banyak lagi perlengkapan dan unsur upacara yang terdapat pada upacara minta hari hujan atau upacara minta ahi hujan. Misalnya beras secupa atau secanting lebih sedikit mengandung makna bahwa masyarakat di desa kehidupan sangat tergantung pada beras. Walaupun kebutuhan lain sukar didapat, namun beras harus ada dan diusahakan sedemikian rupa sebagai kebutuhan pokok. Sedangkan pinang, sirih, kapur, gambir mempunyai makna yang sangat dalam. Pada setiap upacara, baik itu meminang, menjemput dukun dan menyambut tamu dan lain-lain, sirih pinang selalu ada dan selalu dipergunakan. Pada upacara ini, penggunaan sirih pinang adalah sebagai prasyarat untuk memanggil mambang sehingga mambang berkenan datang dan mempunyai perhatian besar terhadap permintaan-permintaan yang dilakukan pawang. Sirih pinang lambang kebesaran dan untuk mengagungkan dan menghormati orang lain. Dalam hal ini mambang, cincin loyang melambangkan adanya suatu ketertiban. Dalam kehidupan ini manusia tidak cukup menyendiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan, dan manusia tidak dapat melepaskan diri dari Yang Maha Kuasa. Kapas dan benang putih mengandung makna bahwa sang pawang berada dalam keadaan suci dan bersih dalam menghadap dan meminta hari agar hujan kepada mambang. Kesimpulan, manusia adalah makhluk berdaya dan bersimbol. Simbol itu terefleksi dengan perilaku-perilaku masyarakat, kemudian membentuk sistem nilai yang tergantung dan adat istiadat suatu budaya tertentu. Upacara bantimang merupakan tindakan simbolis
dan sebagai perwujudan dari makna religius dan sarana mengungkapkan sikap-sikap religius masyarakat Banjar. Bagi orang Banjar, dunia mengandung simbolisme, dan melalui simbol inilah seorang merenungkan kondisi manusia dan berkomunikasi dengan Tuhan. Upacara bertimbang merupakan suatu model konsepsi tradisional orang Banjar mengenai bentuk-bentuk kepribadian, bahkan aspek-aspek kehidupan dari sosial seperti makna hidup dan tujuan hidup. Ada kebiasaan pada dasarnya teruji secara ilmiah dan bernilai baik, karena kebiasaan tersebut merupakan tindakan sosial yang berulang-ulang dan mengalami penguatan atau reinforcement. Apabila suatu tindakan tidak dianggap baik oleh masyarakat, maka ia tidak mengalami penguatan secara terus-menerus. Tradisi upacara adat bertimbang dilakukan sebagai suatu permohonan agar manusia diselamatkan dari gangguan dan bencana yang mengancam hidup dan kehidupannya. Melalui bertimbang, manusia merasa terlindungi oleh kekuatan besar yang dipercaya sebagai kekuatan penyelamat, sehingga dalam dirinya muncul hasrat untuk selalu sadar, bertobat, mendekat, bermohon, berserah diri dari semacamnya kepada kekuatan penyelamat yang dimaksud. Dalam upacara bertimbang tersebut terdapat peralatan makanan yang akan disedekahkan, bacaan suci Al-Quran dan doa selamat dan doa tolak bala yang dijadikan sarana untuk menjembatani komunikasi antara manusia dengan kekuatan penyelamat, yaitu Allah SWT.